Itu loh, jadi clue-nya ini loh peluang paling menarik. Semua sudah tersedia. Iya. Nah, sebegitu mudah kita untuk mencari industri di digital. Sobat, jumpa lagi dengan saya Nurdin Sardini dalam Gazebo NAS. Saya sekarang bergembira atas kedatangan tamu sahib saya akan sapa Tri Handoko. Siap, Bapak. Benar nama itu ya? Iya, nama asli. Nama asli. Panggilannya adalah lebih terkenal Cinco. Yeah. Mas, aku lihat dengan itu malang melintang lah ya di dunia. Apalah istilahnya ya, kreatif. Boleh dong diceritakan perkembangannya sekarang gitu ya? Perkembangan tentang dunia kreatif atau ke dunia digital? Karena ada beda, ada dua. Ya? Oh, bedanya apa dong ya? Jadi di era tahun 2010 ke bawah itu kita bicaranya ke dunia kreatif. Oke. Begitu berjalan ke 2010 ke atas ini kita udah bicaranya dunia digital. Oke. Jadi digital kreatif. Jadi kalau kita bilang perkembangan untuk dunia kreatif dan diimbangin digital itu sangat luar biasa cepat. Mungkin Pak NHS juga tahu ya. Iya, sedikit-sedikit lah. Betul. Pastilah saya tidak semendalam jenengan lah pasti. Enggak, sama aja, sama aja. Banyak sekali. Nah, itu kalau sekarang perkembangannya semuanya beriringan. Beriringan dan sangat luar biasa, sangat cepat. Nah, itu sebenarnya kan ibarat digital ataupun dunia kreatif itu, kreatifnya itu pisau. Dia akan membuat apa? Digitalnya adalah pisau itu bermata dua. Jadi bisa bolak-balik. Dia bisa di arah positif atau bisa di arah negatif, tergantung penggunaannya. Itu aja sih. Iya. Kalau sebenarnya seluas apa ya, Mas ya, untuk dunia ini, dua dunia ini. Kan kita dengar sekarang kan revolusi 4.0 gitu ya. Nah, dalam arti konkret buat misalnya perkembangan di tanah air nih, Indonesia. Apa yang kira-kira sudah dilakukan, ya kan? Yang sekarang ada di Indonesia hari ini, kedepannya juga nanti. Kan tentu saja ini kan potensi ya. Betul. Namanya ekonomi kreatif kan akhirnya. Ekonomi kan? Kreatif. Betul. Gimana tuh? Kalau menurut kami ya, menurut kami di dunia kreatif yang dulu pernah kita dalamin, kita adalah mengemas sesuatu supaya sebagai informasi atau mudah dinikmatin. Mudah dinikmatin dalam arti itu ada audio dan visual. Betul. Jadi kan tidak hanya cuman visual aja ataupun tidak hanya cuman literasi aja, tapi sudah dunia audio visual. Dan sekarang di dunia digital itu disampaikan dengan sangat cepat. Mungkin bisa memahami ya. Saya ngomong A itu 1 detik udah sampai kemana-mana. Iya. Ngomong A aja. Dulu kita ngomong A. Perlu waktu. Perlu cetak. Dulu kan ada itu koran sore wawasan namanya. Betul. Pagi terjadi, sore tersaji. Nggak ada sekarang ya. Oh, sekarang nggak ada, langsung terjadi langsung tersaji gitu. Dan itu yang sangat mungkin saya rasa tuh bermata duanya di situ. Iya. Bisa bermata dua. Jadi itu akhirnya jadi sebagai apa ya? Sudut pandang yang berbeda. Dan tidak ada pembatasan ataupun tidak ada namanya apa ya? Namanya seperti screening, nggak ada. Itu nggak ada filter. Nggak ada filter. Suka-suka aja. Suka-suka aja. Nah, kita ambil positifnya aja. Dan semua orang boleh ya menyampaikan apapun. Boleh sebenarnya. Iya kan? Bebas. Dulu kan orang masuk berita itu kan bangga banget tuh. Oh iya. Masuk koran. Oh iya, itu terutama orang-orang yang terkenal kayak Pak NAS gitu ya. Jadi untuk masuk koran dengan nama Pak NAS cepat dibanding kita ya. Orang biasa. Mas Cinco masuk koran. Wah mungkin. Itu prosesnya lama banget. Pasti. Kalau sekarang udah tidak seperti itu. Nah, kalau misalnya gitu ya. Seringkali kita melihat ya. Kan dulu berita tadi ya diproduk oleh penerbitan atau penyiaran, lembaga penerbitan atau lembaga penyiaran. Sedangkan hari ini kan semua orang juga bisa bikin berita. Betul. Ya kan ya Mas ya? Betul. Twitter itu ya. Betul. Satu dari sekian lah pasti. Betul. Belum kita ke YouTube. Itu kan jelas sekali. Sebenarnya kalau pengalaman jenengan itu, apakah ini akan jadi problem gitu ya? Karena kan ini nih. Dulu kan sumber berita itu dari pejabat.
Oke. Dari orang yang newsmaker gitu ya. Oke. Sekarang enggak. Sekarang semua orang bisa. Semua orang bisa bikin Semua berita. orang bisa. Jadi ya memang ya. Jadi ya itulah perkembangan yang memang kita harus mengikutin. Tapi di balik hal-hal seperti itu sebenarnya kan kita bisa mengambil dari sesuatu positifnya. Berita itu yang diambil positifnya. Jadi ya pemirsanya aja yang kita olah sekarang ya. Terus materinya juga ambil positifnya. Terus satu lagi, peluang apa yang bisa kita ambil dengan ketersediaan fasilitas yang sangat cepat ini. Anak-anak sekarang udah pada kreatif. Pasti. Banyak yang kreatif. Cuman memang arahannya pada belum. Kita harus kuliah dan lain-lain. Prosesnya kan panjang banget ya. Harus belajar dan lain-lain. Tapi sekarang enggak. Sekarang udah bisa lebih cepat, lebih bisa memanfaatkan peluang itu. Nah, kita bicaranya kemana nih? Kalau kita bicaranya beritanya, materi atau sumber beritanya itu ya panjang sekali. Tapi kalau saya sih lebih tertarik kita bicaranya ke yang proses untuk mengambil peluang itu. Gimana tuh, Mas? Nah, kayak gini. Iya. Pak NHS kenapa bikin podcast ya? Iya. Saya nanya nih, ambil apa nih? Ambil peluangnya atau memang ambil materinya beritanya? Nah, dengan Pak NHS yang istilah dengan nama besar bikin podcast itu. Sebenarnya buat kita tuh ada suatu ide yang menarik. Oh, ternyata cuma podcast saja bisa menghasilkan ya. Oke. Nah itu kita bicaranya ke situ. Tapi kalau kita bicaranya materi ya, mungkin ini Pak NHS mesti butuh narasumber yang bagus-bagus nih. Betul. Nah itu materi yang kita bawa. Nah kita bawa kemana itu? Jadi dalam arti, yuk kita berpikir gini, gimana caranya kita membuka pikiran mereka teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih belum punya peluang. Di dunia digital ini. Tidak cuman podcast. Ini saya juga dikasih mic gini aja juga bisa jualan. Ini saya jual gelas, ini lumayan nih gelasnya mana udah jadi peluang gitu. Iya benar. Ya kan? Benar. Kalau kita bahasnya politik ya tergantung materi kita, narasumber kita, kemampuan kita di mengikuti politik sejauh mana ataupun hal lain. Itu Pak Enes. Kalau menurut saya sih itu. Iya. Kalau kan kembali ke soal tadi, Mas. Dulu pemerintah ya kan tidak hanya pemerintah, tapi newsmaker itu berasal dari orang-orang tertentu ya. Betul. Sekarang kan enggak, karena itu kan sebenarnya kalangan pemerintah kan juga dapat saingan. Jadi kan ini kan pemerintah ini kan ya, agak statis gitu ya. Betul. Sekarang kan semua orang bisa bahkan memaki-maki. Jadi bisa mungkin Pak NS pernah nonton film. Itu dulu ada film yang dia bercerita tentang mata dewa atau mata elang. Itu saya nggak mikir mata elang itu apaan, mata dewa itu apa. Dan ternyata karena seperti tadi Pak NS bilang, semua orang bisa menjadi newsmaker. Karena dia cuma punya handphone yang ada kameranya dan notabene kameranya itu adalah mata elang. Dan akhirnya kita di mana aja seolah-olah diawasin. Dulu paparazzi terkenal kan. Wah, paparazzi itu tapi sudah ada karakter ciri-cirinya. Paparazzi itu modelnya gini. Wow, itu paparazzi. Kalau sekarang udah nggak bisa. Semua paparazzi. Iya, semua sudut bisa diikuti. Nah, itu dan kan luar biasa. Yang viral-viral tentang misalnya pembegalan itu kan. Ya betul. Dari Brazil itu jadi contoh kan sekarang. Betul. Kasus yang terakhir di Magelang. Magelang langsung ditabrak. Lah, gitu. Itu betul, dan mereka langsung bikin materi. Tapi ya sebenarnya itu menguntungkan sebenarnya. Menguntungkan kalau kita tuh mencari masalah itu. Mencari menyelesaikan masalah. Contoh pungli. Dengan adanya kamera bisa siapa pelaku pungli itu. Dan itu orang-orang yang mengambil gambar yang notabene tidak berkompeten di bidangnya. Dia sopir. Iya. Tapi dia pegang kamera. Yang dulu nggak pernah kita sangka akan jadi pembuat berita. Jadi kan hukum itu tuh sekarang hukumnya kembali lagi ke masyarakat. Betul. Nah itu ada seremnya sih. Ada seremnya sih. Dan itu kan bisa bikin risau kalangan resmi ya, misalnya pemerintah. Betul. Ya kan. Soal kasus, hampir semua kasus sekarang, ya kan? Iya. Seperti yang jangan tahu, bukan kebongkar bukan karena keinginan dari institusi penegak hukum misalnya, atau pemerintah. Ya, betul, ya. Kasus ini nih, penyiksaan orang kaya. Ya. Kan jangan tahu kan snowballnya besar sekali itu.
Itu padahal cuma materinya dari mana? Iya. Dari kamera. Dari kamera. Dan luar biasa gini, mungkin Pak NHS belum pernah mengetahui sejauh mana penegak hukum itu bekerja ya. Oh iya. Tapi maaf, kita nggak ngomong siapa ya. Jadi saya juga bukan nggak menindas. Ngomong juga cuman apa-apa. Kita sekarang itu dari penegak hukum itu lebih menggiatkan di IT. Mereka mencari kasus yang berdasarkan laporan IT. Dibanding mereka harus di lapangan mencari begal preman secara langsung. Dan itu kasusnya yang saya tahu, dia ada sehari itu ada 500 berkas. Oh iya? Iya, dan kasus di lapangan cuma ada 10 berkas. 1 banding 5 banding 100. Itu luar biasa. Dan 500 berkas itu diurus. Ya kewalahan, makanya sekarang di IT dikembangkanlah. Ataupun sekarang ada istilahnya kita kalau melamar pekerjaan harus bisa IT gitu kan. Itu udah standar itu. Betul. Nah, itu kita bicaranya coba istilahnya gini. Begitu pentingnya, begitu mudahnya, dan memang mereka pun nggak ngeluarin biaya banyak. Ya, saya ingin ke jenengan punya tadi pendapat bahwa memang ibarat pisau bermata ganda tadi ya. Iya, betul. Satu sisi memang ada negatif ya, fake news, hate speech, itu kan medianya di media sosial kan. Tapi saat bersamaan juga ada membantu juga ya kan. Betul. Kasus yang Rubicon ini. Iya betul, itu Rubicon. Ini kan nggak nyangka. Iya. Buku itu dahsyatnya kekuatan masyarakat. Kan? Iya, dampaknya juga luar biasa. Luar biasa. Kita juga kena dampak juga ini. Iya. Snowball. Itu kan kemudian kebongkar betapa ada problem struktural. Betul. Di Kementerian Keuangan. Betul. Padahal kan anak ingusan ini. Iya. Karena kasus cinta monyet. Iya, cinta monyet. Cuma kasus sederhana. Cuma ditarik. Tapi rupanya, waduh. Sampai struktural itu mas. Nah itu. Sistemik itu. Bagaimana pajak rakyat tahu-tahu digituin kan? Ya arahnya kemana kita kan nggak pernah tahu. Iya. Dan sikap pemerintah emang norak aku lihat. Sangat norak. Terseok-seok norak dan telat. Pasti. Kalau pasti. Kita makan dari dulu gitu. Kalau jenengan lihat apa itu mas, fenomena apa? Gini, sebenarnya kalau kami lihat di seperti hal itu tugasnya pemerintah lah. Kita nggak tahu lah. Kasusnya seperti apa kita mau tahu. Cuman yang kita lihat itu dari awalnya. Kalau kita bikin salah, ya wis hati-hati, udah usah main kamera. Itu bahasanya kan gitu. Kalau si pelaku tidak nge-shoot dengan kameranya, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Itu kita nggak tahu. Betul itu. Ya. Jadi garis bawahnya sebenarnya triggernya di mana sih? Iya. Sebenarnya kalau memang itu ya itu panjang itu. Iya. Kasus sebelumnya Sambo. Nah betul. Aku yakin kalau kita lihat dalam 5 tahun yang lalu saja. 5 tahun kan nggak terlalu jauh lah dari kita. Nggak akan seperti ini. Iya. Begitu dahsyatnya kekuatan media. Iya, itu nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Dan itu dipantau terus. Semua orang, ya itu sih, bisa berpartisipasi kan. Betul. Berpartisipasi tidak bertanggung jawab. Betul. Tapi emang sayangnya, emang pemerintah, menurut saya ya kadang-kadang bukan lebih tampil norak. Udah terlambat. Betul. Lalu yang negatifnya lagi menurut saya, yang dia kumandangkan, yang dia sampaikan, kamu jangan usah pamer kekayaan. Betul. Akhirnya seperti itu. Nggak demonstrasikan efek. Kalau kamu punya Harvest ya nggak usahlah difoto. Betul, gitu kan. Betul ya, gitulah. Jadi sebenarnya bukan salahnya dari yang foto, tapi memang dari penggunaan. Iya, dan disitulah orang pejabat itu menghimbau bukan caranya bagaimana mengatasi terhadap problem mendasarnya, tapi penampilannya. Iya kan salah kan saya itu salah. Iya. Salah deh, saya bilang itu salah. Kalau saya mau menampilkan kekayaan, monggo aja, namanya sosial media. Iya. Cuman bijaklah. Oke. Itu bukan dilarang kamu nampilin kekayaan, bijaklah. Seperti ini nanti ini ada mendekati bulan Ramadan ya, Pak NHS. Iya. Itu saya kadang lihat prihatin deh. Ada yang posting buka bersama guys, makannya di syuting. Iya. Kalau yang ngelihat kalangan menengah ke bawah dengan kondisi makan cuman makan tempe, aduh
gitu kan. Iya, iya. Ya itu tidak apa-apa Itu demonstration effect. Demonstration effect. Iya, dan apa? Ya gimana ya, misalnya harga baju 100 juta gitu ya. Ya, betul. Sorry ya bagi yang PNS itu kan ngiler aja. Iya. Tapi kan mereka PNS juga sih. Iya. Sama PNS, cuma beda jalan ya. Iya. Itu Pak enak. Kayak yang begituan juga pasti akan selalu terjadi ya, Mas. Pasti. Jadi pola. Pasti. Dan memang karena gini Pak NS, kita tarik permasalahannya sebenarnya bukan dari sekarang ya, dari dulu sebenarnya. Kalau kita mau survei, penggunaan gadget provider terbesar adalah Indonesia. Oke. Sangat begitu mudah orang beli handphone, sangat begitu mudah mereka itu istilahnya menggunakan aplikasi-aplikasi di Indonesia, bebas lah itu. Iya. Dibanding di luar negeri yang mereka sudah notabene sudah diberi kebijakan yang memang tidak harus seperti ini. Di luar negeri mungkin Pak Ena sudah tahu banyak larangan untuk menggunakan kamera dan lain-lain. Ya, ada beberapa ya. Di kita dilarang merokok malah merokok. Ya kan, ya kan itu. Jadi ya itu. Jadi pertumbuhan penggunaan gawai tinggi kita. Betul. Setinggi mana ya Mas ya? Apa setiap orang dari 270 sekian juta populasi Indonesia kan tinggi ya? Tinggi 200. Itu kan pasar juga kan? Ya itu pasar juga. Kita terbesar. Terbesar Ya. Padahal itu kan net konsumen kan kita itu. Net konsumen dan itu semua produk. Semua produk. Dan sangat luar biasa semua produk masuk di kita, jadi ibaratnya kita sebagai tempat sampah. Iya. Sampah produk-produk mereka. Iya. Ya oke lah, nggak ada masalah lah. Iya. Kita bisa beli. Iya. Yang jadi masalah adalah itu loh, pisaunya mau dipakai yang mana itu loh. Yang kalau dilihat dari regulasi, Mas Coy sebagai praktisi lah saya sebut, apa yang kurang sebenarnya? Yang kurang sebenarnya ini apa ya, kalau orang bilang tuh gini ya, pengertian apa ya istilahnya ya, pemerintah memberikan kebijakan tapi tidak mengarahkan ataupun tidak mulai menerapkan. Kalau kita kita memberikan produk itu langsung uji kelayakan, penggunaan, pemahaman ataupun istilahnya orang pakai motor aja harus pakai SIM kan. Cara mengendarai dengan baik. Nah, itu ini enggak. Jadi semua orang bisa beli, bisa pakai. Apalagi dampak dari pandemi itu sangat luar biasa. Orang merasa semua butuh. Dan itu ya kita seolah-olah kita berjalan sudah dimodalin, modalin alat. Janganlah lihat kita melihat kamera gini lah. Sekarang kamera gini nggak laku. Dibanding kamera handphone yang udah jalan-jalan berkeliaran dan itu tajam banget, lebih tajam banget. Iya, momentumnya dia selalu pas aja gitu. Nah, mungkin Pak NHS, kalau mungkin kita bahas seperti ini sih, kalau bagusnya ya arahnya kita sekarang mulai memberikan edukasi ke masyarakat. Contoh banyak yang saya lihat, tapi kok kudu bayar ya. Bisnis digital, bisnis online, ikut kursus sekian bayar. Terus giliran untuk posting yang halal itu nggak ada kursusnya ya, kenapa ya? Yang tentang untuk sebagai netizen sejati itu nggak ada kursusnya, kenapa itu? Dan kita pun bisa ngedit, bisa kok kita belajar sendiri kok. Iya kan? Semua. Jangankan ya karena satu efek pandemi, semua orang ke konsentrasi di gadget, yang jadi hal benar jadi fake juga bisa, yang fake jadi tambah fake juga bisa. Jadi blunder juga bisa karena kita fokus dari peralatan yang menurut saya sih one stop service. Kita kemana-mana tanpa kamera, tanpa peralatan produksi, nggak bisa sekarang. Kalau gitu, kalau misalnya stasiun TV gitu Mas, kayaknya saingannya banyak deh sekarang aku lihat. Ya kalau kami bilang stasiun TV sekarang lesu ya, sangat lesu. Dia pun banyak mungkin Pak NS lihat dari video-video kiriman, bukan dari produksi mereka. Itu aneh. Malah dia ngeviralkan yang sudah viral. Betul. Karena memang ibaratnya kalau kita bilang ya, kalau orang-orang gaul itu namanya pansos ya. Iya, pansos. Ngambillah dari si A namanya, si A atau kameramen kita lah, itu kameramen kita tuh dia bikin video bagus. Dia punya follower banyak. Tak tarik tak ambil, tak masukin, tak beli. Otomatis kan kita naik. Pansos ya. Jadi istilahnya
kita ikut terkenal. Iya. Padahal kan itu materi siapa? Itu gak macam itu. Si siapa itu yang menantunya Anang Hermansyah itu? Oh itu ya, Atta Halilintar. Kan itu yang diungkapkan sepele-sepele. Ya betul. Hal-hal yang menurut saya sangat-sangat remeh-temeh. Iya. Tapi gila. Itu followersnya kok gila banget, subscribernya. Ya nggak jauh beda dengan Raffi Ahmad sebenarnya kan. Iya, sama sebenarnya kan. Sama. Cuman kalau kami di dunia digital kami yang melihat itu dilihat maaf kata kita nggak cuma belajar di YouTuber aja ataupun belajar di konten kreatornya aja, algoritma kita nggak belajar. Mereka lebih belajar di algoritma. Itu dia ya. Ya mungkin sebenarnya biasa aja ya Mas ya. Ada berbeda. Oh gitu. Jadi gimana dia tuh? sudah menentukan clue algoritma supaya followernya banyak atau subscribernya ataupun viewernya banyak. Oke. Udah ada caranya. Gimana tuh? Boleh banyak. Ini agak susah untuk ceritanya karena ada teman-teman IT ya. Jadi teman-teman IT tugasnya dia selalu mencari algoritma YouTube untuk supaya dia untuk menjadi rating di atas. Mungkin anak-anak IT, mungkin saya bukan di bidangnya ya, cuma anak-anak IT. Oh ini mas, nih algoritmanya ini dengan clue-nya ini. Itu kamu pakai ini dia langsung naik rating. Dia punya tim sendiri untuk itu. Jadi di dalam produksi. Jadi artinya tidak segampang-gampang. Enggak segampang itu, kecuali artis. Ya, kalau kalau itu udah punya nama. Kalau artis pun magnetnya udah. Magnetnya artis pun tuh tetap juga bermain di situ. Karena dia nggak mau kehilangan subscriber. Tapi memang heran juga. Konten kayak gitu bicaranya sebenarnya kadang-kadang kayak merusak mental aja. Saya yang bicara kebaikan begitu banyak orang yang susah banget ya. Apakah ini memang kita tidak berpihak ya, gitu loh. Kebenaran itu tidak berpihak. Kalau saya sih Pak NHS banyak jalan, banyak proses yang harus kita jalani, harus kita laluin supaya kita bisa menjadi terkenal. Bukan semata-mata seperti mereka sebelum jadi YouTuber kan jadi artis. Iya, udah ada modal dulu. Nah, ada modal. Kalau kita siapa yang kena? Tapi kalau Pak NHS ya mungkin harus dalam batas tertentu. Jadi sebenarnya pernah saya punya kasus, bukan punya kasus membukakan mata dari suatu instansi, kita nggak sebut instansinya apa ya. Kamu punya sosmed? Punya. Kayak apa? Loh kenapa followernya cuma 100-200? Ya memang followernya 100-200. Loh salah, itu branding. Kamu tuh punya sosmed tuh kamu bisa jualan. Loh caranya gimana? Lah kamu tuh punya orang setiap tahun tuh kamu ngeluarin mahasiswa berapa? Wah ya banyak Pak, 2 kali wisuda dan berapa? Semua suruh follow. Nah, sekarang jadi centang biru kan? Iya. Tapi kalau aku mau nge-follow mahasiswa itu agak risih gitu. Agak ya, bukan kita nge-follow. Iya. Mereka yang follow kita. Jadi kita kasih clue mereka. Follow dong akun kita. Begitu kalau kamu sudah centang biru, otomatis algoritmamu berjalan. Begitu orang sering nge-tag kamu, otomatis algoritmamu berjalan. Begitu orang hashtag kamu, algoritmamu jalan. Dan kita bicara sekarang bisnis. Dengan adanya follower banyak, centang biru, konten yang kamu kirim itu janorak mutu sekali ya tetap ada yang nonton. Itu dia. Rasanya memang dunia nggak adil, Mas. Nah, berarti kan kesimpulannya Pak NHS, tidak cuman kita melempar materi digital di media digital. Tidak. Ada caranya juga untuk mempromosikan. Itu algoritma tadi ya. Algoritma, terus ada strategi waktu kita posting. Posting itu ada strategi juga. Momen. Mungkin kita ngobrol sekarang kan ini ngobrol paling sederhana aja kalau untuk arah tim kreatifnya ya. Ataupun strategi kreatifnya ya. Tapi kalau di momen Pak NHS di saat pemilu bikin konten, wah laris. Iya. Itu view-nya memang agak beda. Momennya sudah. Saya lumayan tinggi soal itu tuh. Nah, magnetnya itu. Bukan saya tuh ngasih idol Pak. Jadi ini cuma gambaran. Cuma memang ya itu tadi orang di balik layarnya juga kerja. Betul. Momen paling tepat seperti itu. Jadi contoh. Orang cara ini kan perkembangan IT ini kan berbanding lurus juga dengan pertumbuhan ekonomi ya. Kalau jenengan lihat apakah pekerjaan ini untuk generasi pasca milenial juga memberi prospek. Nah, sekarang ini misalnya saya mau ngerekrut aja harganya tinggi tuh. Itu luar biasa. 4 kali lipat UMR. Iya. Itu luar biasa. Jadi ini Pak NHS. Jadi dosen
gaji pokoknya kan udah tahu tuh. Iya betul. Nggak usah kasih nanti Mbak Ul juga tahu. Gimana tuh? Jadi gini, sebenarnya itulah peluang yang harus kita ambil. Tadi saya pertama sampaikan, kenapa enggak kita yang ngobrol tentang ini lu, kamu bisa, umpamanya kamu lulus kuliah, mungkin sebagai profesi dosen kan, bisa memberikan solusi supaya kamu bisa bekerja dengan cara apa? Digital kreatif atau konten kreatif. Lo caranya gimana? Lah kamu tuh pegangan perlu buat apa? Itu loh. Iya. Jadi makanya mungkin Pak NS bilang, wah gila sekarang konten kreator tuh harganya mahal. Ya karena dia sudah melanglang buana Pak. Tapi jangan salah, orang-orang politik sekarang menggunakan konten kreator semua dan mereka bikin suatu in-house. Dan jangan salah kok mereka mampu ya, karena mereka ambil yang fresh graduate. Paham Mbak Ena? Iya tahu paham. Fresh graduate. Kalau sejauh mana ya luasan bidang konten kreatif ini akan tetap berperan? Misalnya gini, sekali lagi untuk anak-anak muda nih, sejauh mana keluasannya Mas? Bidang apa yang ini kan sekarang posisi begini nih, ya kan kalau dulu TPRI, RRI, editingnya ada di dalam. Karena dulu enggak luas kan, sekarang berita bisa dibikin semua orang. Timeless lah. Nah, ya, itu gimana? Kalau kita bicaranya sejauh mana itu kalau kita bicara digital ya, tidak ada batasnya, satu jelas. Terus proyeksinya berapa tahun ke depan, itu saya bilang di atas 20 tahun itu semakin akan lebih maju. Dan nantinya ke depan kita sudah tidak pakai handphone, tapi kita sudah pakai gear yang kayak apa tuh virtual. Ya mungkin Pak, saya juga udah dengar, cuman belum praktek. Ada yang bilang ada shop pakai virtual shop. Jadi kita datang, kita pakai gear, pakai Google itu kan. Kita bisa ambil barang dan lain. Itu ke depan luar biasa. Nah, inilah peluang yang harus kita ambil. Kita di dalam virtual itu kan mesti ada materi-materi yang kreatif, yang otomatis tidak harus orang IT, karena banyak yang bukan orang IT bisa terjun ke dunia. Maksudnya yang nggak berlatar belakang akademisnya IT, satunya IT. Semua orang bisa, malah dia punya kemampuan lebih. Dia belajar IT, dia belajar di hukum, tapi mempelajarin IT, akhirnya dia dapat IT di bidang hukum. Kalau di IT aja, dia nggak mempelajari yang lain, tapi dia mendalami tentang dunia digital. Nah, jadi kalau ngomong proyeksinya sampai kapan sih? 20 ke atas sudah masih sangat luar biasa, masih sangat cepat dan masih sangat dibutuhkan. Sekarang orang kemarin pernah dengar Pak NAS sudah ke Jakarta belum ke Blok M? Sampai tutup Pak. Iya, saya tahu. Kalau itu tahu. Itu penyebabnya apa sih? Nggak ada pembeli kan? Bukan pandemi, tapi nggak ada pembeli. Lah kenapa nggak ada pembeli? Ya kalah sama online. Ada pandemi, nggak ada pandemi tetap aja kalah dengan tersungkur. Karena apa? Orang belanja tanpa effort yang luar biasa, timeless. Aku mau cari gelas nih, cari gelas termurah, nggak perlu dong saya ke Blok M. Di sini pasar banyak. Oh ini ada, ambil nih, Blok M nggak laku. Urusan sama ojol aja udah selesai. Iya, lah itu. Nah sekarang jangan mikir itunya deh. Mikir caranya kita bisa kayak gini. Mikir gimana caranya kita memfasilitasi para pengusaha untuk berjualan online. Loh itu banyak. Iya, dan memang udah bukti itu semua mall-mall besar udah mulai declining gitu. Kalau gitu anak-anak muda apa yang memang, kalau menurut saya sih gini ya, IT itu ada yang membidangi secara khusus ya, mereka sekolah pelatihan di IT, sekolah tinggi IT apalah begitu ya, bahkan sekarang anak S1 udah banyak tuh. Nah tetapi kan profesi apapun seperti saya misalnya, walaupun saya nggak canggih-canggih amat, yang namanya ngedit sekedar untuk short, untuk TikTok bisa lah. Nah kan akhirnya juga belajar juga. Iya. Cuma kan enggak tahu jenengan ya, tapi saya kan generasi pra milenial, baby boomers ya. Jadi kan saya juga terseok-seok itu mengikuti perkembangan sekarang dibandingkan dengan anakku misalnya. Iya betul. Iya kan? Tapi kan karena tuntutan zaman, kayaknya nggak menarik ini kalau nggak ada IT kan? Iya betul. Ya jadi ya itu. Tapi memang pertanyaanku sekali lagi, memang rasanya dunia nggak adil. Kita bicara kebaikan sewaktu-waktu, begitu kalah jauh dengan yang populer. Betulnya kalah yang populer, betul. Ya itu
Jadi istilahnya kekuatannya di digital itu populer karena apa sih? Ya karena itulah ya. Ya itu selera audiens juga apa istilahnya? Selera audiens juga beragam ya. Betul. Ini kalau saya konfirmasi ke dunia politik misalnya, itu juga memang persis itu loh. Orang bicara moral kan harganya nilai tinggi. Ada kawanku yang bikin podcast YouTube dalam 5 edisi udah bosen. Iya. Nggak tahan. Saya ini setahun lah ya. Stamina memang harus terus didorong. Iya, konsisten. Iya. Jadi kan di digital pun kita Kalau tuh diajarkan. Luasan isu gitu Mas, luasan apa saja sih yang masih mungkin digarap gitu? Kalau segmen apa? Kalau atau kami semua segmen PNS. Jadi kalau kami bicara untuk ngobrol materinya, serahkan pada ahlinya. Oke. Kita cuman mengelola supaya kita tuh berpikir industri semata. Walaupun tetap kita harus punya pendapatan. Harus punya pendapatan. Kita juga udah beberapa kali kita membikinkan podcast ataupun materi-materi untuk kedokteran. Itu ketat juga itu. Okay. Ketat juga, itu juga udah ada. Dan itu sangat luar biasa lagi Pak. Mungkin Pak NAS nggak kebayang. Ini kita podcast, kita ketemu langsung ya. Okay. Operator juga ada kan ya. Iya. Kalau kami enggak. Peralatan semua kami di Pekalongan. Operator di Semarang. Bisa kok. Semua sudah tersedia. Iya. Nah, sebegitu mudah kita untuk mencari industri di digital dan timeless dan bisa dilakukan bersamaan. Itu loh. Jadi clue-nya untuk mungkin Pak NS sekarang bicaranya ke bukan materi yang tadi yang arah saya ya. Ben membuka pikiran para mahasiswa, para adik-adik kita yang belum punya peluang. Ini loh peluang paling menarik. Oke. Walaupun saingannya banyak, setidaknya kamu dapat ilmu kok. Betul. Dan sekarang kita ngomong peralatan murah semua, nggak ada yang mahal. Iya. Ini kita menggunakan kamera profesional. Iya, kita juga murah-murah aja. Ya, itu ada juga yang kita pasang dengan kamera ini, webcam. Webcam Full HD kita bikin. Yang penting apa sih? Kontennya kan. Iya. Kontennya serahkan kembali yang ahlinya. Oke, thank you Mas. Oke, gitu. Siap. Thank you banget atas kerawannya. Sukses selalu. Siap, Pak. Salam keluarga. Sukses juga Pak. Salam sehat ya. Oke. Sobat, kita akan suatu kali kesempatan. Sip.